Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin yang berbahagia, berikut saya sampaikan susunan acara pada webinar sore hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan surat Al-Fatihah. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan dari Ketua MGMP PKN Jawa Barat, yaitu Bapak Denny Kurniawan Asari, MPD. Yang kelima, penyampaian materi webinar menulis artikel pendidikan oleh Bapak Muhammad Rian Arisandi, SPDGR. Yang terakhir, penutup. Untuk membuka acara webinar hari ini, marilah kita buka acara webinar kita dengan pembacaan Ummul Quran Surat Al-Fatihah bersama. Semoga dengan bacaan Surat Al-Fatihah ini, acara webinar kita berjalan dengan lancar hingga selesai dan membawa manfaat bagi kita semua. Barakati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, iya, untuk acara selanjutnya, marilah Bapak Ibu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Selanjutnya yakni sambutan dari Ketua MGMP PPKN MTS Jawa Barat, Bapak Denny Kurniawan Asari MPD, kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Ibu Rani, pas suaranya terdengar jelas. Suara saya terdengar Ibu Rani? Terdengar. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya sampai sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan, di antaranya sehat ya, kemudian juga waktu luang untuk kembali bersilaturahmi dan belajar bersama melalui MGMP kita. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda agung Nabiullah Muhammad SAW beserta segenap keluarga, sahabat, tabi'in dan juga umatnya. Semoga kita termasuk umatnya yang nanti akan mendapat syafaat di akhir kiamat. Amin. Yang terhormat Bapak narasumber Kang Muhammad Rian Arisandi, SPD GR. Ini betul ya sebutannya GR. Biasa GR itu gede rasa ya. Ini seorang guru ya, praktisi pendidikan yang selama ini aktif menulis, terutama di surat kabar pikiran rakyat. Yang saya hormati sahabat-sahabat MGMP, para pengurus yang sore hari ini alhamdulillah berkenan hadir di berbagai daerah ya. Bapak Ibu Kabid saya lihat ada di sini, sekretaris bidang juga pengurus lain. Yang saya hormati Bapak Ibu, para anggota dan juga peserta narasumber webinar series 3. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas perkenan kehadiran dalam kegiatan webinar series 3 ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini menjadi salah satu bagian amal soleh kita ya, yaitu terus menerus untuk menuntut ilmu ya, meningkatkan kemampuan kita. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa tema yang diusung pada sore hari ini berkaitan dengan menulis artikel pendidikan. Jadi pada saat rapat kerja di MTSN 1 Kota Bandung, salah satunya disepakati bahwa kita mengadakan kegiatan yang bisa meningkatkan ya ataupun membekali Bapak Ibu guru PPKN MTS di Jawa Barat khususnya dan guru-guru pada umumnya terkait dengan kemampuan menulis. Nah, kali ini kita lebih fokus bagaimana menulis artikel pendidikan. Dan yang kita undang menjadi narasumber tentu saja insya Allah yang sudah berpengalaman menulis artikel pendidikan dan karya tulisnya sudah dimuat di surat kabar pikiran rakyat. Jadi Kang Muhammad Rian Arisandi ini sama seperti kita, seorang guru. Dan insya Allah barangkali kita bisa mengikuti jejak beliau ya. Jadi saya sebagai ketua MGMP mengharapkan setelah acara ini nanti ada teman-teman baik pengurus maupun anggota yang bisa menulis artikel pendidikan, kemudian artikelnya dimuat di pikiran rakyat. Kan begitu. Nah, saya melihat kalau karya artikel nanti dimuat di surat kabar, terutama pikiran rakyat misalnya, paling tidak ada dua keuntungan sekaligus. Yang pertama mendapatkan poin, itu udah jelas. Untuk kenaikan pangkat, karya artikel yang dimuat di surat kabar itu nilainya
cukup tinggi. Kalau tidak salah 2 apa ya. Kemudian juga mendapat koin gitu ya. Jadi tidak hanya poin untuk kenaikan pangkat tapi juga koin. Karena kalau dimuat di pikiran rakyat itu kan biasanya diberi imbalan. Nah, tetapi di luar 2 hal itu tentu saja dalam rangka kita berbagi ilmu dan pengalaman melalui karya tulis. Jadi tidak muluk-muluk target ya ataupun harapan yang ingin dicapai dari kegiatan ini. Nanti ada 1, 2, 3, 4 gitu ya pengurus atau anggota MGMP ini yang tulisannya bisa dimuat di pikiran rakyat. Oleh karena itu saya mohon perkenan ya, kesediaan Kang narasumber ini Kang Muhammad Rian Arisandi tidak hanya menyampaikan materi pada forum webinar series 3 saja, tetapi nanti kalau ada ya teman kita yang ingin katakanlah ngobrol-ngobrol, konsultasi lebih lanjut, mohon berkenan barangkali untuk membantu, bahkan seperti itu. Sehingga nanti saya ingin ada clipping lah yang bisa ditampilkan karya guru PPKN MTS Jawa Barat di pikiran rakyat. Nah, clippingnya nanti kita posting di web MGMP. Saya sendiri sampai sekarang terus terang baru 4 artikel apa ya yang dimuat di surat kabar. Jadi memang tidak mudah, tidak selalu yang dikirim itu kemudian dimuat. Nah, insya Allah barangkali pada sore hari ini Kang Rian akan menyampaikan tip-tip suksesnya, langkah-langkah praktisnya bagaimana menulis artikel pendidikan, sehingga teman-teman nanti bisa mengikuti jejak Kang Rian ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung dalam webinar series 3 ini. Dan permohonan maaf barangkali disampaikan jika dalam penyelenggaraan webinar masih ada kekurangan. Aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Denny yang telah memberikan sambutannya, dan sampailah kita pada acara pokok webinar hari ini, yaitu webinar menulis artikel pendidikan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Rian Arisandi, SPD GR. Nah, sebelumnya saya akan sampaikan dahulu kurikulum vitae dari Bapak Muhammad Rian Arisandi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, CV Bapak Muhammad Rian Arisandi sebagai pendidik yang lahir di Bandung 10 Desember 1993, seorang guru mata pelajaran PPKN di SMK Negeri Darangdan, Purwakarta. Selain mengajar juga, beliau pernah diamanahi tugas Wakil Kepala Bidang Kurikulum dan Ketua MGMP PPKN SMK Purwakarta
Pernah 1 tahun mengajar di pulau terpencil di Indonesia. Hobi menulis sejak bangku kuliah. Topik tulisan terdiri dari tema pendidikan, sosial, politik, dan juga sepak bola. Nah, pendidikannya S1 PKN FPIPS UPI tahun 2011 sampai 2015. Pendidikan profesi guru PPKN UPI tahun 2017. Riwayat organisasi yang pernah diikuti yaitu Jaringan Advokasi Mahasiswa tahun 2012. Kepala Biro Kajian Bidang Kerohanian BEM HMCH UPI 2013. Reporter Unit Pers Penerbitan HMCH 2012 sampai 2015. Ketua Umum BEM HMCH UPI 2013 sampai 2014. Media yang membuat tulisan yaitu Pikiran Rakyat, Geotimes, Pureta, Analisa, Tanjung Pinang. Dan satu lagi Pandit Football Indonesia. Nah, judul tulisannya Catatan dari Anambas, buku cerita mengajar di daerah 3T tahun 2020. Yang kedua, kita calon koruptor, opini PR 2013, menanamkan sikap optimis, Tanjung Pinang Pos 2015, mari panggil Ronaldo sebagai si pembungkam, panditfootball.com 2016, waspada janji manis politisi, harian analisa 2019, bela negara dengan rebahan, Geotimes 2020, sukseskan vaksin anak, forum guru pikiran rakyat 2021, menilai siswa dengan jujur, forum guru pikiran rakyat 2021, yang terakhir semakin tua semakin belajar, forum guru pikiran rakyat 2022. Nah, itu kurikulum vitae dari narasumber kita, Bapak Muhammad Rian Arisandi. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada narasumber untuk memaparkan materi webinar hari ini. Kepadanya kami persilahkan. Oh, mana lagi? Main dulu. Kalau nangis ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuril dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua MGMP PKN MTS Jabar, Bapak Denny Kurniawan Asy'ari. Yang saya hormati para pengurus MGMP PKN MTS Jabar. Yang saya hormati juga Bapak Ibu seluruh hadirin yang berkenan hadir pada kesempatan webinar sore hari ini. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehormatannya Pak Denny dan rekan-rekan pengurus mengundang gitu ya dalam kegiatan kali ini. Mohon izin Bapak Ibu, hari ini saya berbicara di depan Bapak Ibu semua. Tentu tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu, mungkin lebih kepada sharing pengalaman gitu ya. Karena saya yakin di antara Bapak Ibu pasti ada yang lebih berpengalaman gitu ya. Entah itu dari segi pengalaman usia ataupun pengalaman mengajar dan lain sebagainya. Mohon izin juga kepada senior saya, ada Kang Asep Mauludin. Kebetulan beliau mentor saya ketika zaman kuliah. Jadi hari ini saya bisa seperti ini, salah satunya
peran beliau juga saat di bangku kuliah waktu itu gitu ya, terutama ketika menjadi pengurus BEM. Beliau banyak memberikan bimbingan, masukan, arahan, sehingga ketika masa kuliah saya bisa aktif sebagai, katakanlah, aktivis di himpunan utamanya. Nah, pada kesempatan sore hari ini, saya diminta Pak Denny sharing pengalaman soal menulis artikel pendidikan. Jadi Bapak Ibu tadi sedikit disampaikan oleh Ibu Rani ya tentang CV saya, beberapa judul tulisan yang pernah dimuat di media. Jadi selain tulisan soal tema pendidikan, juga pernah menulis soal tema sosial, politik, dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya akan mencoba sharing soal mungkin dari apa ya, hal mendasar soal kenapa kita perlu menulis gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang mendengar atau pernah menyimak materi seperti ini, tapi tidak ada salahnya mungkin sedikit diulang. Barangkali nanti ada hal lain yang bisa diterima atau dimaknai. Tadi kurikulum kita sudah dibacakan. Nah, ini beberapa karya yang dimuat di Forum Guru Pikiran Rakyat. Ini tahun kemarin. Judulnya saatnya guru jadi kreator konten. Kemudian ini yang terakhir. Jadi Pak Denny ternyata saya sudah lama juga tidak mengirimkan tulisan ke Forum Guru Pikiran Rakyat. Ternyata itu April 2022. Jadi setelah April, sekarang September, sudah hampir 5 bulan ternyata. Agak vakum untuk menulis ya ke Forum Guru Pikiran Rakyat. Ini pentingnya perempuan berorganisasi, bulan Maret 2022. Nah, kita berbicara soal mengapa kita harus menulis. Nah, kenapa kita harus menulis? Karena kita, menurut saya, perlu menyampaikan kegelisahan dan gagasan. Setiap orang, siapapun itu, apalagi yang zamannya media sosial, ketika punya sebuah keresahan, kegelisahan, pasti menulis status gitu ya. Menulis status entah di story WhatsApp, atau mungkin di Facebook, atau di Instagram. Nah, saya rasa menulis artikel adalah salah satu media lain, sarana lain yang bisa menjadi saluran yang pas bagi kita sebagai pendidik. Kita kan insan pendidikan, punya tugas di dunia pendidikan, kita bergelut dengan problematika masalah pendidikan, jadi tidak ada salahnya kalau kita menuangkan kegelisahan kita sedikit lebih beda dibandingkan orang kebanyakan. Kalau orang kebanyakan hanya nulis status, kalau kita ya harusnya harus ada bedanya, yaitu dengan cara menuangkan kegelisahan, keresahan dengan menjadikan keresahan itu sebagai karya tulis gitu. Ada permasalahan di kelas tentang anak yang motivasi belajarnya kurang, tentang masalah di sekolah gitu ya. Nah, itu tidak hanya dikeluh kesahkan lewat status, tapi juga menjadi sebuah tulisan itu. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus menulis? Karena ya, itu menunjukkan komitmen sebagai seorang akademisi begitu. Kita Indonesia masih jauh dibandingkan negara lain ya. Ada negara lain seperti Finlandia, pernah saya baca bahwa di sana guru itu menulis buku masing-masing. Jadi buku ajar yang diberikan pada murid itu memang buku yang disusun oleh gurunya sendiri. Nah, kita mah masih jauh lah ya ke sana soal bikin buku masing-masing. Tapi setidaknya kita bisa menuliskan artikel yang mungkin panjang panjang halamannya hanya 1 atau 2 halaman, tidak sampai ke ratusan halaman. Jadi menulis itu adalah bukti komitmen sebagai seorang akademisi. Yang ketiga menghidupkan literasi bangsa. Jadi literasi bangsa kita sudah umum diketahui bahwa literasi bangsa kita yang masih tertinggal dibandingkan bangsa lain. Kita ini adalah bangsa yang minat bacanya rendah, tapi tingkat kecerewetannya di media sosial sangat tinggi. Jadi bayangkan Bapak Ibu, ketika kita sangat cerewet, tapi minat baca rendah, artinya mungkin isi pikiran, isi kepalanya kosong. Bayangkan apa yang kemudian tertumpah di media sosial. Maka ketika para pendidik menulis artikel pendidikan, entah itu di media
cetak di koran atau di blog atau di media manapun, itu bagian cara kita menghidupkan literasi bangsa. Karena ketika kita menulis, pasti kita ingin dibaca. Kita men-share tulisan ke rekan, ke grup keluarga, ke grup alumni, SMP, SMA, dan sebagainya. Nah, dengan semakin banyak konten karya tulis yang baik, bermanfaat, pasti literasi bangsa akan lebih hidup. Nah, itu tentang mengapa kita harus menulis. Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan banyak rekan-rekan gitu ya, termasuk rekan-rekan saya. Kumaha sih carana ya Sundana mah? Bagaimana caranya supaya kita bisa menulis? Nah, kadang saya bingung menjawabnya gitu ya, karena jawabannya sederhana. Menulislah. Jadi bagaimana cara kita agar kita bisa menulis? Ya menulislah. Artinya mulailah gitu ya, mulai menulis. Bagi saya tidak ada kiat khusus yang bisa dilakukan, karena yang paling penting adalah mulai menulis. Pak, takut tulisannya jelek, takut tulisannya amburadul dan lain sebagainya. Saya teringat dengan perkataan seorang stand up comedian itu yang juga aktif sebagai aktivis sosial juga lah, Panji Pragiwaksono. Dia pernah bilang di suatu stand up-nya, dia bilang begini, dalam berkarya itu jangan takut jelek, gitu. Mulai aja dulu. Karena apa? Karena karya pertama kita itu pasti jelek. Jadi dia bilang seperti itu. Ketika kita ingin berkarya, jangan takut jelek, karena karya pertama kita pasti jelek. Orang yang belajar melukis tidak mungkin lukisan pertamanya langsung dibawa ke pameran. Orang yang pertama kali menulis novel misalkan, tidak mungkin tulisan pertama dia pure murni langsung terjual menjadi bestseller gitu ya. Pasti akan melalui proses editing berkali-kali, proses kurasi dan lain sebagainya. Jadi ketika kita ingin menekuni atau ingin belajar sedikit demi sedikit soal tulis menulis, maka yang harus kita lakukan pertama adalah menulislah gitu. Jelek mah nggak apa-apa. Yang penting kita melalui proses bertumbuh. Kita banyak baca lagi, kita diskusi dengan rekan lain, sharing soal kekurangan di mana. Nah, proses pertumbuhan itu pasti akan terjadi. Karena lama-kelamaan pasti akan ada masanya ketika kita kembali melihat tulisan kita yang lampau. Saya pun sama. Saya baca tulisan tahun 2011 ketika jadi mahasiswa. Apa sih ini tulisan gitu ya? Kok nggak jelas itunya, kalimatnya banyak yang hancur, strukturnya nggak jelas dan lain sebagainya lah. Nah, itu proses bertumbuh sudah terjadi berarti. Ketika kita sudah bisa menertawakan tulisan kita di masa-masa yang sebelumnya, nah itu berarti proses pertumbuhan sudah terjadi. Nah, proses pertumbuhan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak mau melalui prosesnya, terus menulis dan menulis. Nah, maka ketika ada pertanyaan, bagaimana agar bisa menulis ya? Jawabannya adalah mulai menulislah gitu ya. Nah, kemudian manfaat menulis. Pertama, menghadirkan perubahan. Jadi ada sebuah quote gitu ya, kata Napoleon Bonaparte bahwa pena wartawan itu lebih tajam daripada sebilah pedang gitu. Nah, media lebih aku takuti daripada 1000 bayonet. Atau misalkan ketika Ki Hajar Dewantara menulis atau menyampaikan pidato soal andai aku seorang Belanda, bagaimana Belanda sangat-sangat kepanasan begitu dengan tulisan dari Ki Hajar Dewantara. Padahal Ki Hajar Dewantara tidak membawa bom, Ki Hajar Dewantara tidak membawa senapan, tidak menjadi tentara perang gitu. Dengan tulisannya justru lebih membuat gerah pemerintah kolonial. Itu artinya bahwa tulisan ya dari seorang yang menulis kemudian dipublish, dibaca banyak orang, bisa menghadirkan perubahan. Tentunya perubahan yang kita harapkan adalah perubahan positif gitu ya untuk masyarakat, dalam konteks kita sebagai pendidik untuk dunia pendidikan. Kemudian menginspirasi orang lain. Nah, kita tidak pernah tahu bahwa tulisan kita itu akan dibaca oleh siapa. Nah, kembali ke tadi konteks ketika kita takut untuk menulis karena takut jelek, takut nggak ada yang baca. Ada sebuah ungkapan dari para penulis bahwa
tulisan itu punya jodohnya masing-masing. Sebuah tulisan entah itu artikel atau buku pasti menemui jodohnya masing-masing. Pasti ada pembacanya. Dan kita tidak pernah tahu bahwa tulisan kita yang kita anggap sepele, sederhana, mungkin maknanya tidak terlalu bagus, ketika dibaca oleh seorang orang lain di suatu sudut tempat gitu ya, daerah yang jauh dari kita, dan momennya pas, bisa menggetarkan atau menginspirasi orang tersebut. Salah seorang penulis pernah menyampaikan bahwa tidak usah ragu-ragu menulis, sebab kita tidak pernah tahu seberapa tulisan kita akan berpengaruh bagi pembacanya. Setiap tulisan akan menemukan pembacanya sendiri. Jadi kita bisa bayangkan bahwa ketika tulisan kita bisa menginspirasi orang lain, betapa banyak pahala yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan gitu ya, berkat tulisan kita tersebut. Saya pun sama, ketika saya menulis buku cerita tentang pengalaman saya setahun mengajar di 3T selama SM3T, kemudian ada komentar panjang di aplikasi Ipusnas ya, aplikasi Perpusnas online berbasis aplikasi. Kemudian komentarnya sangat istilahnya membuat saya terharu bahwa dia merasa terinspirasi setelah membaca buku yang saya tulis. Itu perasaan sebagai seorang penulis itu luar biasa sekali ketika kita tahu bahwa tulisan kita bermanfaat atau menginspirasi orang lain gitu. Jadi penulislah supaya mudah-mudahan ada orang lain yang tergerak atau terinspirasi untuk melakukan kebaikan atas tulisan yang kita buat. Membuat awet muda, ini mungkin tahulah Bapak Ibu ini siapa ya, Imam Ghazali. Beliau lahir 1058, artinya ya beberapa abad yang lalu, tapi kita bisa mengenal beliau gara-gara tulisannya. Itu bukti bahwa dalam menulis orang terlihat awet muda sekalipun dia sudah meninggal. Jadi mudah-mudahan dengan kita membuat tulisan, suatu saat jasad kita sudah meninggal, tapi karya kita dibaca orang dan nama kita tetap dikenal orang dan mengalirkan pahala bagi kita. Merawat ingatan. Nah, ini satu cara saya gitu ya, ketika kemarin menulis buku Cerita dari Anambas, menulis adalah cara saya merawat ingatan, karena apa yang tidak ditulis bisa saja terlupakan, tapi apa yang tertulis pasti insya Allah abadi, akan bisa dikenang kapanpun. Nah, ini pemasukan tambahan. Tadi disinggung oleh Pak Denny ya, soal menulis itu siapa tahu bisa menghasilkan koin, kata Pak Denny. Beberapa media memang menawarkan honor yang lumayan untuk setiap tulisan terbit. Tapi untuk informasi Bapak Ibu, saya sampaikan saja ya supaya tidak berharap jika misalkan Bapak Ibu nanti setelah acara ini mencoba mengirimkan tulisan ke Forum Guru Pikiran Rakyat. Jadi Forum Guru Pikiran Rakyat sekarang tidak bisa memberikan feedback dalam bentuk honor Bapak Ibu. Saya bisa pahami itu gitu ya, dengan keadaan koran yang sekarang semakin menipis, oplahnya semakin berkurang, pembacanya semakin ditinggalkan gitu ya. Saya tidak yakin apakah di antara Bapak Ibu masih banyak yang baca koran. Kalau saya sendiri masih termasuk yang sangat ingin baca koran. Tapi selama seminggu ke belakang, kebetulan Bapak Ibu, seminggu ke belakang ini koper koran ke sekolah itu berhenti gitu ya. Saya WA kemarin sekali saya tanya kenapa tidak ada koran. Saya resign Pak katanya. Nah, jadi koran semakin ditinggalkan gara-gara ya pelanggannya semakin berkurang. Itulah yang membuat kemudian Pikiran Rakyat tidak bisa memberi honor pada penulis di Forum Guru. Nah, saya nggak tahu kalau misalkan di kolom opini yang kalau Forum Guru itu Bapak Ibu terbitnya setiap hari Rabu. Nah, hari ini pun saya tidak tahu berita di Pikiran Rakyat atau di Forum Guru tulisannya tulisan siapa, karena tidak ada koran yang sampai ke sekolah gitu ya. Nah, tapi untuk kolom opini itu setiap hari Bapak Ibu. Kolom opini yang biasanya banyaknya yang mengirimkan tulisan itu dosen atau misalkan praktisi gitu ya. Dulu Prof, kalau di PPKN mungkin Prof Idrus yang sering masih menulis, Prof Cecep dan lain sebagainya. Itu setiap hari ada. Nah, saya nggak tahu apakah di kolom opini masih ada honornya atau tidak. Tapi di Forum Guru kebetulan tidak ada. Tapi di media-media lain, media online terutama detik.com itu masih menyediakan honor tulisan. Kalau tidak salah di detik.com itu satu karya tulisan dimuat bisa senilai 500.000.
Kalau dianalisa, harian analisa di Medan, pernah saya dimuat di sana, itu satu tulisan 150.000, lumayan juga. Nah itu ya pemasukan tambahan. Kemudian ya tadi kenaikan pangkat, poin. Jadi apalagi PR gitu ya, PR sebagai media basisnya provinsi, itu nilainya lumayan. Tadi disampaikan Pak Denny. Jadi dengan kita membuat tulisan, dimuat, itu menjadi nilai plus untuk proses kenaikan pangkat terutama bagi Bapak Ibu yang mungkin berstatus sebagai PNS. Nah, karena menggali ide menulis, ini pengalaman saya saja Bapak Ibu. Masing-masing pasti punya punya prosesnya sendiri-sendiri, punya langkah-langkahnya masing-masing. Tapi ini yang biasanya saya alami. Pertama adalah dari membaca buku. Jadi tidak ada penulis yang baik tanpa dia rakus membaca buku. Baca buku atau baca artikel, baca koran, baca jurnal dan lain sebagainya lah gitu ya. Jadi proses menggali ide itu salah satunya adalah dari proses membaca. Nah, salah satunya bagi saya adalah membaca buku. Setelah baca buku biasanya ada inspirasi tergerak untuk memfollow up gitu ya gagasan yang saya baca. Nah, proses membaca yang dilakukan pasti akan memberikan insight baru. Tak jarang ide menulis hadir dari sana. Diskusi dengan rekan sejawat, atasan, siswa, atau masyarakat umum bisa juga menghadirkan ide baru menulis. Misalnya waktu saya kuliah, saya pernah mengirimkan tulisan dan dimuat di rubrik kampus sebagai mahasiswa waktu itu. Judulnya Mahasiswa dan Pemilu 2014. Nah, saya ceritakan proses idenya lahir ya Bapak Ibu. Jadi tulisan itu saya buat setelah saya ngobrol dengan rekan saya di kelas waktu itu menjelang mata kuliah politik waktu itu ya di kampus. Saya ngobrol dengan teman menjelang pemilu 2014. Saya tanya ke teman tersebut. Kan teman sama-sama masuk PKN ya, harusnya melek politik tentunya. Saya tanya, tahu nggak kamu itu dapil berapa sebagai pemilih? Nggak tahu. Loh, nah saya tuh aneh gitu ya. Kok bisa-bisanya mahasiswa nggak tahu dia posisinya dapil berapa gitu. Kalau kita milih itu harus tahu. Kita nih misalkan saya di Purwakarta, dulu di Bandung, di Kabupaten Bandung dapil 2. Maka itu menentukan kita tahu calon dapil 2 itu siapa saja. Waktu itu ada Dede Yusuf, ada Rahel Mariam gitu ya, yang artisnya dan tokoh-tokoh lainnya lah. Nah saya tuh heran, ini bagaimana mahasiswa mau kritis gitu ya. Bahkan untuk sekedar hal mendasar masuk PKN yang harusnya melek politik, tidak tahu dapilnya dalam pemilu begitu. Itu yang kemudian memantik saya untuk menulis tentang bagaimana seharusnya mahasiswa berperan dalam pemilu 2014. Jadi dengan diskusi, kadang-kadang kita bisa melahirkan ide tulisan. Tentunya diskusi tentang hal-hal yang positif, konstruktif ya Bapak Ibu. Misalkan sekarang lagi kenaikan BBM, atau misalkan soal RUU Sisdiknas ya. Nah itu pasti ketika kita diskusi dengan banyak orang bisa melahirkan ide tulisan. Observasi, mengamati fenomena di tempat kerja atau lingkungan masyarakat, baik berupa masalah atau sesuatu yang unik. Tulisan saya tentang menilai siswa dengan jujur dan bertanggung jawab yang dimuat di Forum Guru Pikiran Rakyat itu hasil dari observasi Bapak Ibu. Ini suatu hari atau berkali-kali bahkan ya di ruang guru, saya menyaksikan tumpukan buku tugas siswa itu teronggok begitu saja gitu ya. Jadi ada tumpukan buku, saya lihat ini punya siapa, beliau gitu ya Bapak Anu. Kemudian hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, buku itu masih ada juga ya Bapak Ibu. Kok ini buku masih ada juga tumpukan buku ini. Nah saya sampai berkesimpulan, jika itu tugas tadi periksa acan gitu. Nah itulah yang kemudian memancing saya, memantik saya untuk menulis gitu. Dari kelalaian guru melakukan tanggung jawabnya, melaksanakan tanggung jawabnya dalam melakukan umpan balik atau melakukan evaluasi pembelajaran gitu ya. Dan seharusnya tugas yang sudah dikumpulkan wajib diperiksa, kemudian diekspos pada siswa hasilnya. Nah ini tidak dilakukan. Nah itu hasil observasi, hasil pengamatan tersebut kemudian menghadirkan ide bagi saya untuk menulis. Judulnya menilai siswa dengan jujur dan bertanggung jawab.
Nanti akan saya terangkan lebih lanjut dalam pemaparan langkah-langkah menulis. Kemudian, langkah menyempurnakan tulisan. Jadi ketika kita sudah terbiasa menulis, kita sadar bahwa tulisan kita mungkin pasti masih ada kekurangan. Saya pun sama. Sampai sekarang saya yakin tulisan saya masih belum ada apa-apanya dibanding orang lain. Masih banyak, misalkan ada Bapak Ibu mungkin kenal dengan Pak Dudung Nurullah Koswara gitu ya. Beliau aktif di PBPGRI. Beliau dulu sering sekali tulisannya dimuat di Forum Guru Pikiran Rakyat, aktif menulis buku, aktif menulis tulisan di media-media lain gitu ya. Beliau jauh lebih hebat dibanding saya. Nah, saya sadar bahwa tulisan saya belum ada apa-apanya, masih banyak kekurangan, sehingga ya inilah yang biasa saya lakukan itu ya, untuk menyempurnakan tulisan. Terus membaca. Jadi terus membaca itu artinya tidak hanya kita mendapatkan teori baru, tidak hanya mendapatkan pengetahuan baru, tapi juga dalam proses menulis kita bisa memperkaya kosakata, memperkaya diksi, memperkaya struktur tulisan gitu. Atau mungkin tidak hanya membaca tapi juga dari menonton itu ya. Cara saya menulis itu banyak dipengaruhi beberapa tokoh idola atau panutan saya. Prof. Karim Suryadi misalnya. Beliau ketika masih aktif menulis kolom di Pikiran Rakyat, kolom Selasaan, sekarang mau berhenti gara-gara ya Pikiran Rakyat mungkin jalurnya sudah berpindah ke berita-berita yang lain. Saya selalu membaca tulisan beliau. Setiap Selasa saya pasti langsung mencari tulisannya Prof. Karim. Saya baca sampai selesai. Kemudian ada juga penulis namanya Zen Rahmat Sugito. Beliau sekarang jadi pemret di Narasi, medianya Najwa Shihab gitu ya. Beliau dulu aktif menulis di Tirto, di blog gitu ya. Saya selalu baca tulisan-tulisannya. Nah, termasuk saya terpengaruh juga cara saya menuliskan kata itu dari Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI sekarang. Saya mengidolakan beliau dari zaman beliau sebagai rektor Paramadina. Saya menyimak pidato-pidatonya dan menurut saya waktu itu pidato beliau itu termasuk yang berbeda dibandingkan tokoh-tokoh bangsa lainnya. Selalu ada insight baru yang dihadirkan oleh beliau dalam penyampaian pidatonya. Kata-katanya juga banyak yang bagus lah gitu ya. Sehingga sedikit banyak tokoh-tokoh tersebut tadi mempengaruhi cara saya menulis, menyusun kata, membuat struktur tulisan dan lain sebagainya. Nah, itu jadi terus membaca. Nah, ini tadi soal minat baca ya. Terus menulis dan publikasikan tulisan. Jadi cara menyempurnakan tulisan adalah dengan terus menulis dan publikasikan tulisan. Ketika kita mempublikasikan tulisan, mungkin akan ada feedback dari orang lain tentang bisa saja soal apresiasi, tapi bisa juga soal saran masukan. Nah, jangan anti terhadap saran kritik terhadap tulisan yang sudah kita publikasikan. Termasuk jangan berputus asa saat tulisan gagal dimuat. Tadi Pak Denny pun menyampaikan bahwa dimuatnya tulisan di media itu susah Bapak Ibu. Saya saja untuk dimuat pertama kali di Forum Guru Pikiran Rakyat butuh usaha ke 4 kalau tidak salah. Jadi tidak sekali jadi gitu ya, tapi ada proses yang harus dilalui. Ya, ketika sekali gagal, coba lagi, jangan ragu untuk mencoba lagi. Jadi terus mengaplikasikan tulisan. Ini jangan dimasukkan. Nah, ini memiliki partner atau mentor. Jadi ikuti komunitas menulis atau berkomunikasi dengan rekan yang punya passion menulis. Saya berterima kasih pada seorang rekan di kampus dulu. Kita mengikuti sebuah unit pers mahasiswa gitu ya di tingkat himpunan. Dia yang meyakinkan saya bahwa saya punya sedikit bakat menulis gitu ya. Jadi dia tahu saya suka baca, sedikit suka coret-coret. Nah, ketika dia baca tulisan saya, dia menyarankan saya untuk coba kirimkan tulisannya ke media gitu ya. Tambah lagi waktu itu momen pertama tulisan di multimedia adalah ketika Prof. Karim ketika menjadi dekan mengundang dari Pikiran Rakyat, redaktur Pikiran Rakyat untuk datang ke kampus. Itu yang menjadi momen saya bisa pertama kalinya tulisan dimuat di
media pikiran rakyat. Jadi memiliki partner atau mentor. Nah, ini pelajari gaya menulis atau berbicara tokoh idola, menyambung dengan yang tadi. Jadi penulis-penulis seperti Pak Dudung Nurullah Koswara gitu ya. Kemudian kalau di tema pendidikan ada Pak Satriawan Salim, beliau menulis di Kompas, koordinator P2G. Ada juga dosen-dosen itu ya, ada Deddy Mulyana, ada Prof. Cecep Darmawan. Nah, silahkan dipelajari gaya menulis gitu ya dari tokoh-tokoh tersebut, sehingga kita bisa sedikit banyak mengambil pelajaran soal bagaimana gaya menulis. Nah, kiat-kiat mengirimkan tulisan. Nah, ini pertama kenali gaya atau selera redaksi media. Jadi kalau PR pasti gayanya resmi gitu ya, bukan yang seperti mojok.co yang itu bentuknya esai, sehingga bahasa-bahasa yang tidak baku pun biasanya bisa diterima. Kalau PR tentunya sangat resmi. Kudu diaping-aping di kos kieu. Teu kudu diudah. Kemudian sebisa mungkin isu yang sedang bisa ieu bicarakan ya. Jadi ketika kita ingin mengirimkan tulisan di media, sebisa mungkin isu yang diangkat adalah isu yang sedang hangat dibicarakan. Nah, ini tulisan pada timing yang tepat. Nah, biasanya saya selalu melihat dulu nih, ini bulan September kira-kira ada momen apa yang bisa menarik untuk ditulis. Misalnya September, pasti biasanya kita merujuknya ke G30 SPKI gitu ya. Nah, mungkin kita bisa merefleksikan momen G30 SPKI dengan relevansinya hari ini. Apa sih yang perlu kita angkat hari ini soal isu G30 SPKI, sehingga layak untuk dimuat di media dan dibaca oleh banyak orang. Jadi momen-momen penting tersebut sangat krusial juga dalam penentuan redaksi memuat tulisan yang dikirim oleh para penulis. Nah, ini ketahui aturan tulisan yang dapat diterima di media yang dituju. Soal jumlah karakternya, spasinya, fontnya dan lain sebagainya. Tapi yang paling umum adalah soal jumlah karakter gitu ya. Ini beberapa kriteria tulisan yang dimuat di beberapa media. Di forum guru pikiran rakyat, saya biasanya menulis sekitar 4.000-an karakter tanpa spasi. Nah, isunya soal pembelajaran, manajemen sekolah, politik pendidikan. Tulisan-tulisan saya yang dimuat di forum guru ini pernah tentang vaksinasi. Nah, itu kan bukan tentang pembelajaran ya, tapi soal isu pendidikan, karena waktu itu kita ingin segera pembelajaran normal lagi. Tapi di sisi lain, vaksinasi agak lambat, bahkan ada banyak insan pendidikan yang anti dengan vaksin. Itulah yang kemudian memancing saya menulis tentang sukseskan vaksinasi anak gitu ya di sekolah. Nah, ini emailnya forumguru@pikiran-rakyat.com. Bapak Ibu bisa ditulis ya kalau diperlukan sekarang. Kemudian detik.com itu isu-isu aktual, politik, pendidikan, ekonomi, sosial. Tentunya skupnya lebih besar ya. Kalau forum guru khusus untuk guru, temanya pendidikan. Kalau detik.com tentu isunya isu yang umum. Ada politik, pendidikan, ekonomi, sosial. Tulisan terdiri dari 400 sampai 1.200 kata. Nah, dan buat akun member detik.com. Saya sendiri sampai sekarang belum pernah dimuat di detik.com. Baru sekali mencoba dan belum sempat mencoba lagi gitu ya. Bapak Ibu barangkali ada yang mau mencoba, silahkan saja. Bagaimana mengirimkan tulisan ke detik.com. Kemudian ada analisa daily atau harian analisa, ini berbasis di Medan, Sumatera Utara. Jumlah karakternya adalah 6.000 sampai 7.000 karakter tanpa spasi. Ini banyak sekali Bapak Ibu, lumayan. Isunya juga umum, tapi umumnya sosial, politik, dan hukum yang paling dominan. Jadi kalau misalnya tertarik dengan isu-isu tersebut, silakan. Tapi pendidikan pun juga sekali-sekali juga ada yang dimuat di harian tersebut. Nah, emailnya online@analisadaily.com. Nah, kemudian saat mengirimkan tulisan ke pikiran rakyat, saya biasanya menyertakan body email itu ya, pengantar. Jadi tidak hanya mengirimkan
mengirimkan file tulisan, tapi juga disertai pengantar. Ini contohnya. Yang terhormat, redaktur Harian Umum Pikiran Rakyat, di tempat dengan hormat bersama surat ini saya mengirimkan sebuah artikel dengan judul Semakin Tua Semakin Belajar dan seterusnya gitu ya. Cantumkan identitas, nomor ponsel. Nah, biasanya kalau ke media yang memberikan feedback honor, biasanya kita mencantumkan nomor rekening. Tapi berhubung sudah tahu menyediakan honor, maka tidak dicantumkan nomor rekening. Nah, biasanya ketika tulisan kita akan dimuat di Pikiran Rakyat pada hari Selasanya, jadi, nah ini kalau mengirimkan tulisan ke forum guru itu terbitnya tiap hari Rabu, Bapak Ibu. Jadi mengirimkan tulisan usahakan jangan lebih dari Selasa siang atau Selasa sore lah. Nah, biasanya kalau tulisan kita akan dimuat di hari Rabunya, itu Selasa sekitar 6:30 maghrib, di jam 7, jelang Isya itu sudah akan ada jawaban. Nah, ini contoh jawaban dari redaksi forum guru. Ya, terima kasih atas kiriman artikelnya. Artikel akan dimuat di forum guru edisi sekian. Dan ada penekanan di sini, artikel yang dimuat di forum guru tidak mendapatkan honor gitu ya, untuk menegaskan, karena pasti biasanya penulis kadang-kadang berharap ada feedback berupa honor. Nah, itu contoh jawaban dari redaksi. Nah, saya akan sedikit memaparkan bagaimana langkah saya membuat tulisan. Jadi salah satu tulisan yang sudah pernah dibuat, judulnya Menilai Siswa dengan Jujur dan Bertanggung Jawab. Ya, saya tadi sudah sampaikan. Saya akan coba buka dulu filenya. Nah, ini. Jadi ide tulisannya adalah tentang hasil observasi ya Bapak Ibu. Masalahnya adalah soal saya menyaksikan ada rekan guru yang sedikit abai dalam masalah evaluasi pembelajaran gitu ya, dalam memberikan timbal balik pada tugas siswa. Nah, waktu itu ketika saya ingin menuliskan masalah tersebut, itu bertepatan dengan momen peringatan Hari Anti Korupsi Internasional ya, peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia pada 9 Desember. Sehingga saya mengaitkan masalah ini dengan peringatan Hari Anti Korupsi. Nah, maka saya sampaikan di sini di awal bahwa peringatan Hari Anti Korupsi sudah semestinya menjadi momen refleksi bagi seluruh pihak, termasuk guru gitu ya. Guru di sekolah bertugas menanamkan nilai-nilai kejujuran. Nah, ini kita sebut sebagai dasolan gitu ya, sesuatu yang kita cita-citakan bahwa penanaman nilai-nilai kejujuran itu terjadi di sekolah dengan harapan korupsi sedikit demi sedikit bisa kita kikis. Karena kalau misalkan anak-anak generasi penerus bangsanya dididik oleh guru dengan cara yang baik, kita berharap suatu saat korupsi di Indonesia akan semakin berkurang. Nah, itu dasolannya gitu ya. Kita mencita-citakan, mengidealkan bahwa guru di sekolah mengajarkan anak sesuatu yang baik. Nah, tapi pada kenyataannya, ini nih, sering terjadi, entah mungkinnya di sekolah-sekolah lain, sering terjadi guru itu masih ada Bapak Ibu yang memberikan nilai itu di uang-uang gitu ya, diterka-terka, bahkan mohon maaf sampai ada istilah kumaha gelisna gitu ya. Bapak-bapak biasanya nugelis bere nilai alus nu biasa-biasa dan biasa-biasa. Nah, ini fenomena ini masih terjadi sehingga ini yang saya tuliskan bahwa kenyataan sekarang masih ada guru yang justru menjadi pelaku berbuat tidak jujur gitu. Ketika seorang guru memberikan nilai tidak menggunakan kaidah-kaidah yang semestinya, artinya ya guru sudah memberikan nilai dengan tidak jujur pada siswanya. Nah, ketika menulis biasa ya, jangan lupa sertakan landasan teorinya atau landasan yuridisnya. Di sini saya menuliskan tentang landasan yuridisnya. Nah, Bapak Ibu dalam proses menulis yang paling penting adalah soal riset.
artinya kita mencari data sebanyak-banyaknya. Punten, tidak sebanyak-banyaknya, maksudnya mencari data yang dibutuhkan ya. Artinya boleh data dikumpulkan sebanyak-banyaknya dulu. Saya pun sama, biasanya cari berbagai macam teori yang relevan atau aturan yang relevan. Kemudian saya pilah-pilah, tidak semuanya saya masukkan karena pasti keterbatasan karakter yang bisa dimuat. Maka saya pilih mana yang kira-kira bisa relevan untuk dimasukkan. Nah, soal prinsip-prinsip menulis ini pun, soal prinsip penilaian pembelajaran pun tidak saya hafal sebelumnya gitu ya. Tapi saya kemudian mencari dulu, ada Permendikbudnya, kemudian saya baca, ada prinsip sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria dan akuntabel itu. Nah, ternyata dari prinsip ini, dari kenyataan yang ada yang saya temukan di lapangan, ada yang melanggar prinsip tersebut. Nah, inilah yang kemudian saya masukkan. Jadi saya pun sebelumnya tidak hafal dengan prinsip ini, tapi setelah saya riset, ternyata ada prinsip ini, cocok nih dimasukkan ke dalam tulisan. Nah, saya masukkan Permendikbud nomor 23 tahun 2006, kemudian saya paparkan singkatnya saja bahwa ada 9 prinsip penilaian pembelajaran untuk mengokohkan argumen kita soal pentingnya menilai siswa dengan jujur, bahwa dalam kenyataannya masih ada yang melanggar prinsip tersebut. Nah, kemudian saya memaparkan lebih jauh soal beberapa prinsip gitu ya, dan aplikasi yang seharusnya dilakukan di sekolah. Nah, kemudian, di sini saya berbicara soal jadi selain biasanya saya dalam menulis, selain memasukkan landasan teori ataupun landasan yuridisnya, juga saya menghadirkan contoh baik gitu ya, entah itu dari sesama tokoh pendidikan, entah itu dari tokoh yang mungkin menginspirasi gitu ya. Nah, dalam hal ini saya teringat pernah membaca kisah soal Ahmad Syafi'i Ma'arif almarhum, beliau mantan ketua umum PP Muhammadiyah. Jadi ceritakan beliau ini ketika sibuk sebagai ketua PP Muhammadiyah itu punten gitu ya Bapak Ibu, mungkin biasanya ketika mohon maaf di kampus ada dosen yang sudah jadi wakil rektor, bahkan direktur, rasanya jarang sekali bisa datang ke kuliah S1 gitu. Nah, kalau almarhum Ahmad Syafi'i Ma'arif atau Buya Syafi'i Ma'arif ini diceritakan bahwa di tengah kesibukannya sebagai ketua PP Muhammadiyah, tokoh nasional di lingkaran kekuasaan gitu ya, beliau masih aktif mengajar mahasiswa S1 di Jogja gitu. Bahkan diceritakan pula yang berkaitan dengan yang sedang saya tulis adalah beliau tidak jarang ketika di perjalanan pesawat itu mengoreksi makalah-makalah mahasiswanya. Jadi ceritakan beliau membawa ketika perjalanan ke Amerika di pesawat mengoreksi makalah-makalah mahasiswanya. Kemudian saat kembali ke kelas, beliau berujar kepada mahasiswa-mahasiswanya, jangan buang-buang waktu saya dengan membuat makalah yang jelek gitu ya. Karena beliau bisa berkomentar seperti itu karena ya beliau membaca dengan baik makalah mahasiswanya dan kemudian memberikan umpan balik, timbal balik, sehingga mahasiswanya bisa memperbaiki makalahnya tersebut. Nah, ini contoh luar biasa bagi saya sebagai seorang guru. Saya sangat tersentil ya, kadang-kadang kita memeriksa tugas itu diengke-engke gitu ya, kadang-kadang hanya memberikan paraf, tidak memberikan umpan balik. Nah, Ahmad Syafi'i Ma'arif almarhum memberikan teladan seperti itu, sehingga sangat pas saya masukkan ke dalam bahan tulisan itu ya, menguatkan isi tulisan saya. Nah, gitu kira-kira Bapak Ibu sekilas tentang proses saya menulis artikel yang pernah dimuat di Pikiran Rakyat ya, di forum guru Pikiran Rakyat. Terakhir mungkin sebelum kita masuk ke sesi diskusi, ada sebuah quotes mungkin ya dari almarhum Prof. Haidar Alwasil. Beliau pernah bilang seperti ini, ideas have wings, write them down before they fly gitu. Jadi ide itu punya sayap, tulis segera sebelum idenya terbang. Kadang-kadang kita punya ide menulis tapi angkanya ditulisnya, nah ternyata diengke-engke akhirnya idenya lupa ketika kita akan mulai menulis, baik menulis di laptop ataupun lewat pena di kertas. Dan di bawahnya juga ada nih quote yang menarik dari komentarnya.
And when the ideas have been written down, let others read them, and fly with their imagination. Jadi katanya tambahannya ketika ide sudah ditulis, biarkan orang lain membacanya dan sehingga mereka masing-masing terbang dengan imajinasinya. Jadi ketika kita sudah menulis, jangan segan, jangan ragu untuk mengirimkan tulisan, mempublikasikan tulisan. Kalau masih ragu ngirim tulisan ke media, atau coba di-share lewat blog gitu ya, atau lewat Facebook pun silahkan. Tapi bentuknya memang artikel yang sudah kuat argumennya. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut saja dengan diskusi. Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rian yang telah memaparkan materi tentang menulis artikel pendidikan. Sangat menginspirasi ya, memotivasi kita semua untuk terus belajar menulis dan menulis. Nah, Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya kita sesi diskusi. Sepertinya Bapak Kabid kita, Bapak Anto, sudah mengacungkan tangan ya. Baik, Bapak Anto, silakan, ada yang ingin ditanyakan. Suaranya Pak Kabid belum keluar. Ya, suaranya belum ada ya. Belum ada suaranya. Suaranya belum masuk, Bapak. Ya, padahal tidak di mute ya, kenapa? Di chat saja Pak Kabid, Benden. Boleh dituliskan pertanyaannya. Cancel aja dulu. Nambah lagi ya? Ya udah. Pak Kabid mau di cancel dulu. Silakan barangkali Bapak Ibu yang lainnya yang ingin bertanya. Ya, ada Pak Teddy, Bu. Pak Teddy raise hand. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada penulis yang telah menyampaikan pemaparannya begitu jelas dan begitu sangat memberikan
informasi bagi saya. Ini saya ingin sedikit menanyakan tentang kiat mengirimkan tulisan, Pak. Tadi disebutkan di situ bahwa ya tulisan harus dikirimkan yang paling mungkin kita adalah isu yang hangat. Itu yang pertama, kemudian yang kedua mencari timing yang tepat, dan yang ketiga harus mengetahui tata cara penulisan. Nah, mohon maaf, ketika tulisan kita tadi disebutkan tidak dimuat di hari pertama atau pas kita menyampaikan pertama, kemudian mencoba untuk menulis yang kedua dan selanjutnya, ketiga, keempat. Nah, ini apakah agar kita diterima di surat kabar itu menulisnya dengan tema yang hangat juga ketika itu, atau mencari inspirasi yang lain? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan untuk karakter dan penulisan tadi belum jelas, sekilas saya mohon kembali dijelaskan berapa karakternya, kemudian bentuk tulisannya, kertas yang digunakannya seperti itu. Nah, terima kasih, untuk sementara itu saja. Ya, baik. Langsung dijawab saja mungkin ya, Bu. Sambil menunggu yang lain. Ya. Iya. Tadi pertanyaan kedua, terima kasih Pak Teddy Hermansyah atas pertanyaannya. Berkaitan dengan apa? Dengan kiat mengirimkan tulisan ya. Nah, saya coba perlihatkan lagi. Ya. Nah, jadi ketika kita mengirimkan tulisan ke media, kita harus tahu biasanya karakter atau space untuk memuat tulisan di media tersebut berapa gitu. Jadi saya sampaikan untuk forum guru pikiran rakyat, jumlah karakter itu adalah 4.000 karakter. Artinya 4.000 tanpa spasi. Nah, ini saya perlihatkan tulisan yang, nah ini tulisan dengan judul menilai siswa dengan jujur dan bertanggung jawab. Ini jumlah karakternya bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu, di Word. Nah, di sini ini terdiri dari 562 kata dan karakter dengan spasinya 4.189. Jadi bisa dilihat di kenalnya dari sini. Jadi buat tulisan ini sudah saya buat dengan jumlah karakter atau huruf 4.189 termasuk spasi ya. Spasi spasi ini. Tapi untuk tanpa spasinya 3.633. Nah, jadi itu untuk forum guru biasanya 4.000-an karakter. Itu maksudnya Pak Teddy. Tapi untuk ukuran kertas itu tidak ada ketentuan khusus itu ya. Jadi yang paling biasanya jadi ketentuan adalah soal jumlah karakter atau jumlah kata. Kalau forum guru pikiran rakyat acuannya adalah karakter, kalau detik.com acuannya biasanya kata. Nah, demikian. Tadi untuk pertanyaan pertama boleh diulang maksudnya Bapak? Ya, yang pertama itu ketika kita mengirimkan artikel atau bentuk tulisan ke media masa cetak itu, nah itu kan kita mengirimkan 1 kali, 2, 3 kali belum muncul. Nah, itu yang keempatnya. Nah, itu maksudnya apakah ada durasi waktunya itu dengan judul yang berbeda? Nah, itu maksud saya. Ya, saya paham. Ya, usahakan kita harus tahu misalkan begini. Saya tadi sebutkan bahwa forum guru itu setiap hari Rabu seminggu sekali. Misalkan untuk Rabu depan saya ingin membahas soal, atau misalkan Rabu depan itu bertanggal 21 ya. Atau untuk tanggal 28 menjelang tanggal 30 September. Nah, kita ingin membahas soal ke-30 SPKI. Nah, tanggal 28 berarti kita membuatnya tanggal 27 ya. Tanggal 27 hari Selasa kita menulis, mengirimkan, ternyata tidak dimuat nih. Pas tanggal 28-nya
forum guru malah memuat tulisan yang ternyata tidak ada kaitannya dengan G30 SPKI, atau ada dimuat tentang G30 SPKI tapi tulisan orang lain. Nah, ketika kita akan mengirimkan lagi di Rabu depannya, ya usahakan lebih baik, saran saya berganti topik gitu, karena pasti ketika kita akan membahas tentang G30 SPKI kemungkinan sudah terlewat begitu. Jadi harus tahu terbit medianya, kemudian isu yang sedang hangatnya apa. Kalau detik.com, kalau misalkan detik.com kan tiap hari itu dimuat tulisan-tulisannya. Jadi bisa saja kita mencoba mengirimkan tanggal 26 belum dimuat juga, tanggal 27, 28, ya siapa tahu. Tapi kalau misalkan tanggal relevansi isunya sudah lewat, ya saya sarankan lebih baik berganti topik saja begitu. Mungkin itu ya jawaban yang bisa saya sampaikan, Pak Teddy. Oke, ya terima kasih. Ya, Terima kasih. sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Teddy dan Pak Rian yang telah memberikan jawabannya. Pak Anto, bagaimana? Sudah bisa suaranya? Atau ada di chat mungkin ya, Bu? Pak Anto? Iya, ada di chat. Oh iya, coba saya baca ya. Pertanyaannya, kalau mengirim artikel ke per itu via email, ada ADM-nya atau bagaimana? Ya, terus lampirkan kartu identitas atau tidak? Baik, terima kasih Pak Anto atas pertanyaannya. Jadi, mengirimkan tulisan itu ke media manapun berdasarkan pengalaman saya, itu gratis Bapak Ibu. Tidak dipungut biaya apapun. Kemudian, saya sampaikan tadi, untuk ke koran pikiran rakyat, biasanya saya melampirkan tulisan bentuknya file Word, ya, Microsoft Word, kemudian disertai foto yang akan dipajang di korannya, foto profil, kemudian juga identitas KTP. Nah, biasanya kalau ke media-media yang di mana ada honornya, pasti diminta nomor rekening. Jadi di lampiran tulisan yang kita kirimkan di email itu, kita sertakan, atau di badan email yang seperti saya sebutkan tadi, disertakan nomor rekening yang biasa kita gunakan. Jadi ketika tulisan dimuat, redaksi sudah tahu kemana akan mengirimkan uang honor tulisan tersebut. Jadi biasanya melampirkan KTP, foto diri untuk dipajang di detik.com pun sama, ataupun juga kalau medianya memberikan honor pasti diminta nomor rekening dan NPWP biasanya. Nah, begitu mungkin jawaban yang bisa disampaikan untuk pertanyaan dari Pak Anto ya. Terima kasih Pak Anto atas pertanyaannya. Iya, terima kasih Pak Rian. Bagaimana Bapak Ketua, masih dilanjutkan ini? Silakan Pertanyaan. kalau masih ada pertanyaan, kalau sudah tidak ada bisa diakhiri. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Nah, itu ada di chat. Bu Yeni Yulianti. Oh, iya. Bu Yeni, ya. Apa saja sistematika yang harus ada dalam pembuatan artikel? Baik. Ya, terima kasih Bu Yeni Yulianti pertanyaannya. Ini biasa umum ditanyakan ya Bapak Ibu ketika pembahasan tentang menulis. Kalau saya pribadi ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa setuju atau tidak. Saya pribadi tidak pernah punya struktur sistematika yang ajeg, yang baku gitu. Kadang-kadang seperti begini. Ada teman saya biasanya ketika ingin menulis, dia menulis dulu, baru kemudian menulis judul. Nah, kalau saya kadang-kadang justru judul dulu. Ya, saya punya ide, punya kegelisahan terhadap sebuah masalah, ya biasanya nulis judul dulu gitu ya. Nulis judul, baru kemudian menuliskan pembukaan, isi, dan seterusnya. Nah, itu tergantung dengan gaya masing-masing. Kalau saya pribadi tidak ada sistematika khusus gitu. Kadang-kadang saya nulis judul dulu, atau kadang-kadang saya ada quote yang menarik nih temanya ketika saya akan menulis tema soal misalnya ketika saya dulu pertama kali menulis tentang
kita calon koruptor gitu ya. Saya mengkritisi teman-teman mahasiswa yang sering demo soal korupsi tapi di kelas suka nyontek gitu. Nah, saya di awal tuh dipakai kutipan dulu, kutipan yang menohok teman-teman yang suka nyontek gitu. Jadi saya kasih kutipan dulu, penjelasan kutipan, saya sampaikan keterkaitan dengan masalah yang saya temukan, kemudian saya tuliskan lanjutannya dengan apa istilahnya dasolannya harusnya itu seperti apa dan seterusnya. Jadi kalau saya pribadi, Ibu siapa tadi? Punten Ibu Bu Yeni. Yeni, Ibu Yeni. Yeni ya, Bu Yeni, saya pribadi tidak ada sistematika khusus gitu. Jadi tadi saya sampaikan, biasanya saya berangkat dari masalah, dasolannya apa, kemudian paparkan kondisi sekarangnya seperti apa, kondisi realitanya seperti apa, baru diulas begitu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi tidak ada sistematika bakunya ya Pak. Gimana masing-masing penulis Ya, aja betul. ini bagaimana? Ya. Iya. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari Bu Neri di chat. Setiap menulis, saya seringkali berhenti di tengah jalan karena bingung mau menulis apa lagi. Apa yang harus saya lakukan dan kiat apa yang biasanya Bapak lakukan ketika mengalami kebuntuan saat menulis? Ya, agar tidak baik. tersesat. Bagus sekali Ibu Neri ya pertanyaannya. Percayalah Ibu Neri dan teman-teman semua, setiap penulis pasti punya masa buntunya masing-masing. Bapak Ibu mungkin tahu novel populer Perahu Kertas Dewi Lestari ya. Novel itu mulai ditulis tahun 97 kalau tidak salah. Ditulis dalam bentuk cerita bersambung, kemudian ada masanya terhenti dan dilanjutkan menulis lagi oleh Dewi Lestari itu 10 atau 11 tahun kemudian. Bayangkan itu, naskah tertidur selama 10 tahun lebih begitu. Jadi masa-masa ketika kita buntu menulis itu pasti ada. Saya pun sering sekali. Saya bahkan punya folder di laptop itu tulisan tidak selesai gitu. Saking seringnya mau nulislah tentang apa gitu ya, nulis naon deui-nya bingung. Lanjutkan lah, tutup pula. Kadang ada yang selesai dilanjutkan, kadang udahlah lanjut ganti topik kayak gitu. Kadang-kadang saya merasa kalau sekiranya memang tidak bisa dipaksakan itu lebih baik saya berganti topik begitu. Makanya ada, tapi buat kenang-kenangan saya bikin folder tulisan tidak selesai gitu. Jadi tapi kadang-kadang pun saya dilanjutkan gitu ya. Ada seorang rekan katanya, saya tanya, tulisan kamu bagus tentang anu gitu ya. Itu gimana sih proses menulisnya? Saya ingin tahu juga proses menulis seperti apa. Dia sampaikan bahwa tulisan ini selesainya tidak sehari jadi, tapi 3 atau sekian hari gitu ya. Jadi dia simpan dulu ketika buntu, cari udara segar dulu atau mungkin baca-baca dulu, baru dilanjutkan. Jadi kadang-kadang kalau memang ketika kita menulis buntu jangan dipaksakan, tunda dulu saja. Nah, gimana caranya supaya bisa melanjutkan ya? Seperti yang tadi saya sampaikan, boleh kita dengan baca buku lagi, baca tulisan orang lain lagi, atau mungkin nonton film dulu, atau apapun caranya. Inspirasi itu hadir dari berbagai tempat yang kadang-kadang kita tidak sangka gitu. Seperti Prof. Karim. Prof. Karim itu tulisan-tulisannya itu bervariasi sekali bahannya. Beliau kadang-kadang bahan tulisannya dari film Pirates of Caribbean ya, Jack Sparrow. Kadang-kadang tulisannya dari novel Sunda itu ya, dari wayang. Jadi lakukan hal-hal yang memang sekiranya menghibur, tapi tetap ada muatan edukasi atau muatan atau ilmu yang bisa kita peroleh dari sana. Jadi jangan dipaksakan ketika buntu, rehat saja, lanjutkan ketika kita memang sudah siap gitu ya. Tapi kalau memang ketika coba dilanjutkan tetap tidak bisa, ganti topik saja Bapak Ibu. Simpan itu jadi kenangan saja. Itu biasanya yang saya lakukan ya berdasarkan pengalaman. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Rian. Jadi kalau kita mengalami kebuntuan itu jangan dipaksakan ya Pak ya. Ya. Berhenti sejenak, cari inspirasi yang lain. Barangkali ada yang lebih menginspirasi untuk menjadikan sebuah tulisan tersebut. Ya. Iya, bagaimana dilanjutkan lagi?
Ada yang ingin bertanya lagi? Atau kita tutup saja Bapak Ketua? Sepertinya cukup. Barangkali ada ini closing statement sebelum ditutup. Ya, mungkin terakhir izin menyampaikan closing statement. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehormatannya Pak Denny dan rekan-rekan. Saya apresiasi sekali acara webinar seperti ini. Mungkin saya sendiri karena di komunitas MGMP PPKN SMK diamanai sebagai ketua, mungkin bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh teman-teman begitu ya. Jadi setelah Pak Denny, MGMP itu jangan hanya sekedar sarana ngumpul-ngumpul gitu ya, ngumpul-ngumpul kemudian ngerumpi. Betul Tapi, sekali. Ya, ada sesi sharing pengalaman, sharing ilmu seperti ini. Dengan teknologi sekarang kita tidak harus selalu berkumpul di satu tempat, tapi bisa dari rumah masing-masing, dari tempat masing-masing via Zoom. Jadi saya apresiasi sekali Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu semua sukses selalu gitu ya. Dan saya tunggu sekali nanti di forum guru pikiran rakyat hari Rabu kapanpun ada tulisan dari teman-teman komunitas MTS PPKN Jabar, mungkin dari Sukabumi, dari Bandung, dari Purwakarta, dari Cirebon dan lain sebagainya. Saya tunggu sekali. Itu bukti bahwa kegiatan ini berhasil ya Pak Denny. Insya Allah. Amin, amin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali. Bila ada yang benar tentunya itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kesalahan, keluputan, kekurangan saya pribadi sebagai pribadi yang masih banyak belajar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rian yang telah memberikan materi webinar hari ini, sungguh sangat menginspirasi kita semua. Sebelum kita tutup ada informasi dulu dari Pak Irfan. Silakan. Mangga Pak Irfan. Pak Irfan masih di-unmute ya? Ya, nampaknya Kang Irfan ada kendala. Mungkin saya wakili saja informasi tadi yang katanya akan disampaikan Kang Irfan. Untuk daftar hadir dari tadi ya sudah di-share di chat you. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi, nanti akan mendapatkan sertifikat ya. Dan biasanya webinar seri 1 2 itu kan sertifikat otomatis ya langsung masuk ke email setelah mengisi daftar hadir. Nah, untuk kali ini informasi dari Kang Irfan, sertifikatnya nanti dibuat di Google Drive sehingga Bapak Ibu nanti bisa mendownload sendiri dan akan di-share di grup WA ya. Jadi barangkali jangan dulu keluar yang baru masuk ke grup WA, nanti akan di-share Google Drive yang di dalamnya ada sertifikat Bapak Ibu yang sudah mengisi daftar hadir. Mungkin seperti itu informasinya dari Kang Irfan tadi. Dipersilakan Teh Rani. Terima kasih Pak Ketua atas informasinya. Bapak Ibu sekalian, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Mohon maaf
atas kekurangan dari kami. Apabila ada tutur kata atau ucap yang salah yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kita dapat dari Parian hari ini dapat bermanfaat untuk kita di masa yang akan datang. Karena harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah. Nah, marilah kita tutup acara webinar hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Rian, terima kasih. Terima kasih Teh Rani, Kang Asep. Kang Asep, atur nuhun. Turun. Izin live. Mangga. Turun. Mangga. Bilih aya nu teu acan ngisi daftar hadir, mangga diantos serak. Ini Teh Reni Raisen. Ibu Rani, ada Teh Reni dari Cianjur, Raisen. Barangkali ada ya? Kenapa Ditanyakan. Mangga Teh Reni. Oh iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mangga Teh Reni. Maaf Pak, ini kebetulan saya lagi di jalan, ini ngisi pakai handphone, belum ngisi daftar hadir, diklik yang mana ya pakai handphone agak susah. Oh, nanti aja kalau udah sampai dikirim ya. Ya, kalau udah sampai perjalanannya aja. Oh iya, Pak Denny atur Ya. nuhun. Ya. Mangga, Assalamualaikum. Mangga. Waalaikumsalam. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga pilih anu teu acan ngisi daftar hadir diantos heula. Ini Pak Sekjen ini Pak A, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah bisa bergabung. Kita ada beberapa teman yang nanti menjadi penulis tetap web MGMP ya. Beberapa kabupaten sudah ada utusannya, yang belum nanti masih kita tunggu. Jadi kita nanti ada grup khusus penulis web MGMP. Menyusul Pak, belum ada jawaban. Ya, langsung Ibu Rani juga nggak apa-apa yang udah pengalaman menulis. Ya, paling tidak nanti Beri ke kesempatan depan yang lain. web itu sebulan sekali ada tulisan lah dari kabupaten kota gitu gantian. Kang Denny izin lab ya. Maka Kang Kus, Kang Dede Arif, atur nuhun, maka izin lab, atur nuhun. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, daftar hadir di mana? Daftar hadir Eti di ada di chat. Ada di chat percakapan di bawah. Mangga dikeun teh nya. Izin live kasadayana Pak Kartu. Mangga hatur nuhun, Kang Maman, alhamdulillah. Maka tua izin. Mangga, Kang Tedi, hatur nuhun, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Atur nuhun ilmuna. Sami-sami, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam, mangga. Kalau bisa, kalau memang ada filenya yang bisa dibagi, tolong dibagi di WA ya, WhatsApp. Insya Allah, ya. Nanti Kang Asep akan share di grup WA materi yang tadi Terima kasih disampaikan. banyak. Mangga, siap. Ya, izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Bu Eti, gimana Damang?
alumni PJJ. Panginten tos sadayananya Ibu Raninya untuk daftar hadir. Ya, punten Pak Denny baru bergabung. Tadi ada Oh yang iya ya. baru gabung ini lagi. Masa ini Tadi lagi sudah dicek disampaikan. dulu. Oh ya, gitu. Alhamdulillah ya. Kasih. Sudah disampaikan tadi ya informasinya. Ya. Ya. Nanti diinformasikan lagi di grup aja. Siap. Supaya lebih memahami. Meeting siap. Mungkin sementara cukup Bapak Ibu. Kita ini ya. Kita akhiri rekamannya dan insya Allah nanti kita share di YouTube ya. Jadi yang tadi sempat ada gangguan bisa menyimak lebih lengkap di channel YouTube MGMP. Mohon izin untuk mengakhiri webinar sore hari ini.